Kalau misalnya dikatakan, terus bagaimana soal perbedaan pendapat itu? Islam bagaimana memandang beda pendapat itu? Para ulama membagi Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, yang namanya perbedaan pendapat disebut al-ikhtilaf, itu ada dua jenis kata para ulama. Yang pertama kata para ulama adalah al-ikhtilaf fil usul. Perbedaan pendapat dalam masalah yang dasar agama. Kalau seperti itu maka itu mamnu, haram. Dilarang. Jadi enggak semua beda pendapat itu dibenarkan. Kalau sudah urusannya usul dasar agama, maka itu dilarang. Contohnya apa? Contohnya ada kelompok atau orang yang mengaku ada Nabi ke-26. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kalau sudah seperti ini ikhtilafil usul. Perbedaan dalam dasar agama. Ini dilarang. Enggak boleh namanya Nabi, selesai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh nambah lagi. Kalau ada yang menyatakan ada satu nabi sekarang di Indonesia, nggak usah saya sebut namanya, wah ini sudah keluar ini dari ajaran usul di dalam Islam. Atau yang lain, contoh perbedaan pendapat dalam usul itu, iman itu bukan 6. Tapi ada yang ketujuh, beriman kepada 12 imam. Nah, kalau kayak gini jangan. Rukun iman itu sudah tetap dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kita mencaci maki. Doakan supaya dapat hidayah. Dakwahi dengan cara yang allati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Jadi kalau nambah rukun iman enggak boleh dalam Islam. Atau contoh yang lain, menyatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi. Ada enggak yang begitu? Ada, ya. Kalau sudah kayak gitu enggak bisa ini, ya. Udah enggak Al-Quran, hudan lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hidayah untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita enggak ambil hidayah itu, jadi apa kita? Tersesat kita, ya. Nah, jadi hadirin wal hadirat, kalau seperti ini bahaya ini, ya. Jangan nanti karena bergeraknya itu bukan langsung ceramah begini gitu kan, satu persatu didekati gitu kan, akhirnya kita terbawa. Nah, ini jangan, ya. Hadirin wal hadirat, tolong kita jaga anak cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita dari pemahaman-pemahaman yang masuk satu persatu tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti tadi. Ini hadirin wal hadirat adalah al-ikhtilaf fil usul, kata para ulama, perbedaan dari sisi dasar agama. Dan ini dilarang. Yang kedua kata para ulama adalah al-ikhtilaf fil furu'. Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu'iyah. Furu' itu artinya cabang, usul itu artinya dasar. Kalau dalam dasar itu tidak boleh. Kalau di dalam masalah cabang bagaimana? Boleh itu. Jangan sampai ada kelompok yang kebalik-balik. Dalam masalah cabang dijadikan dasar, yang dasar dijadikan cabang. Contoh dalam masalah furu'iyah apa? Contoh dalam masalah furu'iyah adalah misalnya saya bermazhab Syafi'i. Mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian juga bermazhab Syafi'i. Tapi mungkin ada yang mazhabnya beda. Mazhabnya misalnya Imam Syafi'i menyatakan ketika kita baca Fatihah dalam solat jahr, dalam solat yang keras, itu bismillahnya dibaca jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Madhab Imam Syafi'i, bismillah pada solat jahr, bismillahnya dibaca jahr. Mazhabnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, bismillahnya tidak dibaca. Jadi mazhab Hanafi kalau baca Fatihah langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu mazhab Hanafi.
Kemudian mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad, Maliki dan Hambali menyatakan bismillahnya dibaca tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini perbedaan dalam masalah furu'iyah. Semua 4 mazhab itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah apa? Yang salah kalau saling menyalahkan dalam masalah itu. Imam Syafi'i kenapa dibacanya keras? Imam Syafi'i berdalil dengan ayat Quran, wa nazala 'alaika sab'am minal matani wal Qur'anil 'azim. Dan kami turunkan 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang itu kalau dengan bismillah. Coba dihitung, ya. Kalau tanpa bismillah jadinya 6. Maka mazhab Imam Syafi'i baca bismillah jahar, dibaca jahar. Lalu kenapa Imam Hanafi, Abu Hanifah tidak membaca bismillah? Karena ada hadis riwayat Bukhari wa Muslim yang menyatakan qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah wa qara'a alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah, beliau baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin tanpa bismillah. Lalu Imam Ahmad sama Imam Malik, ini ayat Quran bilang 7, hadis Bukhari Muslim bilang alhamdulillah, maka digabung, maka bismillahnya dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mana yang tidak sesuai Quran Sunnah? Mana yang bid'ah? Enggak ada. Ya. Yang bid'ah itu yang bahlul, ya. Kalau orang bahlul tahu, Bu? Orang bahlul itu dia pakai kacamata satu gitu, yang beda sama dia bid'ah. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti itu. Semakin kita membuka kitab-kitab para ulama itu, makin tawadu kita sama ilmu Allah. Ilmu Allah itu luas, luar biasa luasnya. Belum apa-apa kita ini, ya. Jadi kita tahu mana beda pendapat yang boleh, mana yang nggak boleh.